Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Fadli Rahman dengan para hadirin sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pada pagi hari ini akan menampilkan persidangan peradilan semu dengan kasus pencurian sepeda motor. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Farhan Kodafi sebagai ketua hakim. Yang kedua, Maria Muyasorak sebagai anggota hakim. Yang ketiga, Liana Nuria sebagai anggota hakim. Dan yang keempat, saya sendiri, Istiatun Hasanah sebagai panitera pengganti. Yang kelima, Moniko Unasoi sebagai jaksa penuntut umum. Yang keenam, Bunga Miska Maulidia sebagai jaksa penuntut umum. Yang ketujuh, Ahmad Fadilatur Rahman sebagai penasihat hukum. Yang kedelapan, Monika Ika Dosiana sebagai penasihat hukum. Yang kesembilan, Fajar Istiawan sebagai tersangka. Yang ke-10, Kamelia Nada sebagai saksi korban tersangka. Yang ke-11, Niatul Hasanah sebagai saksi 1. Yang kedua, Farhan sebagai saksi 2. Yang ketiga, Haida sebagai saksi ketiga. Yang ke-14, Desilawati sebagai saksi penyidik. Dan yang ke-15, Imam Bahtiar sebagai saksi penyidik. Ini perkara 22/PB/2022/PN Jember. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Silakan. Pidana dengan registrasi perkara nomor 22/PB/2022/PN Jember atas nama terdakwa Fajar Istiawan bin Sueb pada hari Kamis 5 Januari tahun 2023 akan segera dimulai. Perhatian semuanya, sidang akan segera dimulai. Bagi pengunjung umum persidangan untuk mematuhi dan menaati tata tertib persidangan dan menonaktifkan segala alat komunikasi. Pada hari ini Kamis tanggal 5 Januari 2023, sidang Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor registrasi 22/PB/2022/PN Jember atas nama terdakwa Fajar Istiawan bin Sueb dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, silakan hadirkan saudara terdakwa ke dalam ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Untuk tugas pengadilan dimohon untuk menghadirkan terdakwa. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat jasmani dan rohani, Yang Mulia. Apakah saudara juga bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Yang Mulia. Saudara terdakwa, pada hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara. Apakah saudara sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, sebelum dimulai, kami majelis hakim akan membacakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap Fajar Istiawan bin Sueb, tempat lahir Jember, umur 24 tahun, tanggal lahir 23 Mei 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Dusun Keramat, Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, pekerjaan pedagang, pendidikan, sekolah dasar. Apakah identitas tersebut benar? Benar, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah pada persidangan kali ini Anda didampingi oleh penasihat hukum? Ya, Yang Mulia. Kepada penasihat hukum, silakan memasuki ruang persidangan. Saudara penasihat hukum, apakah saudara sudah membawa surat kuasa untuk terdakwa dan kartu tanda advokat milik Anda sebagai penasihat hukum? Membawa, Yang Mulia. Baik, silakan penasihat hukum maju untuk menunjukkan surat kuasa serta kartu tanda izin advokat milik saudara. Dan penuntut umum silakan untuk maju.
Silakan duduk kembali. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap yang mulia. Baik, kepada penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah yang mulia. Silakan. Izin yang mulia, saya akan membacakan surat dakwaan poin-poinnya saja. Bagaimana penasihat hukum, apakah keberatan jika surat dakwaan dibacakan poin-poinnya saja? Tidak keberatan. Yang mulia. Silakan penuntut umum. Untuk keadilan, surat dakwaan nomor perkara 22 dari PB dari 2023 dari PN terdakwa atas nama Fajar Rizkiawan Hussein menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum terdakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut dan seterusnya bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban saksi Kamelia Nada mengalami kerugian sebesar 4 juta rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP. Jember, 1 September 2022, Jaksa Penuntut Umum Muhammad Niko Nasoi tertandatangani di Sabung Mangga tertandatangani. Sudah yang mulia. Saudara terdakwa, ini sudah dibacakan surat dakwaan oleh penuntut umum. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan nota keberatan? Saya serahkan kepada penasihat hukumnya yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah akan mengajukan nota keberatan? Tidak ada yang mulia. Baik, karena tidak ada, sidang kali ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan 7 hari setelah persidangan hari ini. Panitera, tanggal berapa 7 hari setelah persidangan hari ini? Tanggal 13 Januari 2023 yang mulia. Baik, sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 13 Januari 2023. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum dan juga penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan dan dengan perintah saudara terdakwa tetap ditahan. Sidang ditutup. Tanggal 13 Januari 2023, sidang pengadilan negeri Jember yang mengadili memeriksa perkara pidana dengan nomor registrasi 22 PB 2022 PN Jember atas nama terdakwa Fajar Rizkiawan bin Hussein dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah hari ini saudara sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan para saksi yang akan dihadirkan di persidangan hari ini? Sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa, silakan duduk di sebelah penasihat hukum. Untuk penuntut umum, silakan hadirkan para saksi yang akan dihadirkan di persidangan hari ini. Baik, untuk petugas pengadilan, saya mohon untuk hadirkan para saksi yang diantaranya Kamelia Nada, Niatul Hasanah, dan saudara Farhan. Saksi sudah siap yang mulia. Silakan kepada para saksi untuk maju ke depan untuk menyerahkan identitas saudara. Silakan Mbak. Untuk yang pertama ada Kamelia Nada, agama Islam, apa benar? Benar yang mulia. Yang kedua Niatul Hasanah, agama Islam, benar? Benar yang mulia. Dan yang ketiga saudara Farhan, agama Islam, apa benar? Benar yang mulia. Kepada petugas pengadilan untuk mengambil tempat. Kepada para saksi dimohon untuk mendengarkan dan mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dan tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik,
Baik, saudara penuntut umum, di sini yang akan diperiksa terlebih dahulu dari saksi yang mana? Saksi Kamelia Nada, yang mulia. Baik, untuk selain saksi Kamelia Nada dipersilahkan untuk meninggalkan ruang persidangan terlebih dahulu. Nanti akan dipanggil kembali setelah waktunya. Silakan dulu. Baik, saudari Kamelia, apa betul? Betul yang mulia. Apakah saudari di sini mengerti atas kejadian apa dijadikan saksi dalam perkara ini? Mengerti yang mulia. Saya sebagai korban kejadian sepeda motor yang mulia. Kapan terakhir kali Anda mengetahui bahwa sepeda motor Anda dicuri? Saya mengetahui sekitar pada jam 10.30 yang mulia. Kira-kira di mana lokasi hilangnya sepeda motor Anda? Di daerah Madrasah Hidayah Rokan yang mulia. Lebih tepatnya di lingkup madrasah atau di luar madrasah? Di halaman di area parkirnya yang mulia. Sebelumnya apakah Anda sudah mengunci motor tersebut atau hanya meninggalkan begitu saja? Saya sudah mengunci motor stang yang mulia dan saya berada di kantin madrasah yang mulia. Terus bagaimana Anda mengetahui kalau misalkan sepeda motor Anda ini dicuri? Saya diberitahu oleh tetangga saya yang bernama Netul Hasanah yang mulia. Bisa dijelaskan bagaimana saudari Niatul Hasanah di sini memberitahu saudara jika sepeda saudara di sini dicuri? Netul Hasanah melihat sepeda motor saya dikendarai oleh orang tidak dikenal yang mulia. Lalu Netul Hasanah berangkat kepada saya yang mulia dan menanyakan, apakah sepedamu dipinjam orang? Tapi kok saya tidak pernah melihat orang tersebut dan tidak mengenalinya. Tetap saya lalu kaget yang mulia. Nah, di situ kan sudah mengetahui dari Niatul Hasanah. Setelah itu apa yang Anda lakukan? Lalu saya panik dan mengejar sang pencuri yang mulia dan berteriak maling maling. Dan dengan begitu saya lalu meminjam sepeda motor Niatul Hasanah yang mulia untuk mengejar sang pencuri sepeda motor saya yang mulia. Dalam pengejaran itu apakah saudari Kamel di sini berhasil menangkap terdakwa? Tidak yang mulia. Hanya saja saya waktu mengejar itu saya sempat menarik baju korban, lalu korban terjatuh dan sepeda tersebut yang mulia. Pada saat terdakwa di sini terjatuh, apakah saudari di sini berhasil menangkap terdakwa atau bagaimana? Tidak berhasil menangkapnya yang mulia, akan tetapi sepeda motor yang dikendarainya itu terjatuh dan sang pencuri melarikan diri yang mulia. Pada saat melarikan diri, apakah saudari di sini terus mengejar? Padahal kan di situ posisinya sepeda motor Anda sudah ditinggal oleh terdakwa. Saya terus mengejar yang mulia. Dalam pengejaran itu, apakah saudari di sini ditemani oleh tetangga sekitar atau warga sekitar? Saya dibantu oleh warga sekitar yang mulia yang berada di dekat tempat kejadian tersebut yang mulia. Dan pada saat itu dibantu oleh polisi yang sedang berpatroli di tempat kejadian yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudari Kamelia atas kesaksiannya. Dimohon untuk meninggalkan ruang persidangan. Dan untuk selanjutnya kepada saksi Niatul Hasanah dipersilakan menghadiri ruang persidangan. Baik, apakah saudari saksi pada saat ini dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia.
saudari saksi Niatul mengerti mengapa saudari saksi dipanggil dan dihadirkan dalam persidangan hari ini? Ya, saya mengerti yang mulia. Oke, baik. Apakah saudari saksi kenal dengan terdakwa ataupun dengan korban? Tidak yang mulia, dengan terdakwa tidak kenal, tapi dengan korban saya kenal. Ada hubungan apa saudari saksi dengan saudari korban? Tetangga yang mulia. Tetangga. Jadi rumah saudari saksi itu berdekatan dengan saudari korban. Iya yang mulia. Baik, tadi saudari korban dijelaskan bahwa ia kehilangan sepeda sekitar jam 10.30. Nah, saudari saksi tahu tidak spesifiknya pada jam berapa sepeda motor milik korban itu dicuri oleh pelaku? Untuk jamnya, maaf yang mulia, saya tidak mengetahui secara tidak tahu secara detail ya yang mulia. Terus saudara melihat tidak bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik korban saudari Kamelia? Saya tidak melihat pencurinya mengambil, cuman saya melihat waktu terdakwa ini membawa kabur sepeda saudari Kamelia. Terus ketika saudari mengetahui hal itu, apa yang saudari lakukan? Saya langsung memberitahu saudari Kamelia yang mulia. Apakah saudari saksi ikut mengejar? Nah, tidak yang mulia, karena saudari Kamel mengejar menggunakan sepeda motor saya. Baik, apakah ada hal lain lagi yang ingin saudari saksi sampaikan? Baik, sudah cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Terima kasih. Kepada saksi Niatul Hasanah, dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Saksi Farhan, bisa diceritakan kronologi kasus yang terjadi pada saudari Kamelia? Jadi awal saya mengetahui kejadian tersebut yang mulia karena adanya teriakan maling dari saudara korban yang mulia. Kira-kira pukul berapa terjadinya pencurian tersebut? Sekitar pukul 11 yang mulia, hampir azan zuhur. Dan pada saat itu saya lagi sedang ngopi bersama teman saya yang mulia. Anda ngopi di sebelah mana? Di daerah mana? Pada saat itu yang mulia saya lagi ngopi di daerah persimpangan Condro yang mulia, sebelah barat dari madrasah. Bisa diceritakan ketika sudah terdengar teriakan dari seseorang, lalu apa yang Anda lakukan setelah itu? Saya mencoba memberitahu teman saya yang mulia bahwa telah adanya kemalingan di daerah sebelah barat tempat kami ngopi yang mulia, dan kami mencoba untuk mengejar pelakunya yang mulia. Dalam pengejaran ini saudara menggunakan sepeda motor atau berlari? Kami hanya berlari saja yang mulia. Kemudian apakah saudara di sini berhasil menangkap terdakwa? Kami tidak berhasil menangkap terdakwa yang mulia, cuma kami melihat terdakwa mencoba untuk melompat ke Sungai Berduyude yang mulia. Setelah itu saudara ikut melompat atau ikut mengejar ke aliran sungai tersebut? Kami ikut melompat yang mulia untuk mengejar tersangka. Tapi pada saat itu yang mulia ada dua orang patroli kepolisian yang mulia, sehingga mereka membantu kami untuk menangkap tersangka yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudara saksi Farhan, dan untuk kepada para saksi yang telah dipanggil, untuk kepada para saksi Niatul Hasanah dan juga Kamelia, dipersilakan kembali ke dalam ruang persidangan.
kepada penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada para saksi? Silakan. Mungkin untuk saat ini cukup ya mulia. Kepada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada para saksi? Ada yang mulia. Silakan. Saya ingin bertanya kepada saudari saksi korban, yaitu saudari Kamelia. Tadi Anda menjelaskan bahwasanya si korban ini terjatuh saat Anda kejar, begitu ya? Ya. Pertanyaan saya, apakah kemudian terdakwa ini terjatuh atas dasar Anda itu memepet dia atau bagaimana? Saya menarik bajunya. Lalu terdakwa terjatuh dengan sepeda. Baik, yang mulia. Cukup. Saudara terdakwa, apakah keterangan yang disampaikan oleh para saksi itu benar semua? Baik, untuk selanjutnya yaitu penuntut umum, apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan di persidangan? Mungkin untuk saat ini cukup ya mulia. Baik, karena sudah cukup, persidangan kali ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan 7 hari setelah persidangan hari ini. Panitera, tanggal berapa 7 hari setelah persidangan hari ini? Tanggal 24 Januari tahun 2023 yang mulia. Baik, persidangan akan ditunda pada tanggal 24 Januari 2023. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum dan juga penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan, dan dengan perintah saudara terdakwa tetap ditahan. Sidang dinyatakan ditutup. 3. Baik, pada hari ini Selasa 24 Januari 2023, sidang pengadilan negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor registrasi 22-PB/2022 PN Jember atas nama terdakwa Fajar Rizkiawan bin Soeb dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah hari ini Anda dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik, agenda persidangan hari ini adalah keterangan dari terdakwa. Namun sebelumnya kami majelis hakim akan membacakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap Fajar Rizkiawan bin Soeb, tempat lahir Jember, umur 29 tahun, tanggal lahir 23 Mei 1995. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal dusun Keramat, desa Sukorambi, kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Pekerjaan pedagang. Pendidikan sekolah dasar. Apakah identitas tersebut benar? Benar yang mulia. Baik, untuk terdakwa, pertama-tama saya akan tanyakan terlebih dahulu, apakah terdakwa sebelumnya ini pernah dihukum? Karena yang mulia. Saudara pernah dihukum atas perkara? Perkara yang sama, penjualan sepeda motor. Iya, fitnah sepeda motor ya. Oke. Jadi sebelumnya itu terdakwa dihukum berapa tahun sebelumnya? 2 tahun. Baik, di sini Anda kan sudah mengulangi tindak pidana ya. Jadi Anda masih belum menyesal ya? Menyesal yang mulia. Sebelumnya apakah terdakwa ini kenal dengan saudara Kamelia? Tidak yang mulia. Coba ceritakan secara jelas bagi Anda mencuri sepeda motor. Waktu itu sekitar pukul 11 siang saya berjalan di sekitar madrasah tersebut untuk melihat situasi madrasah tersebut dan mencari sasaran. Setelah itu saya melihat situasi di sana, menurut saya aman. Saya langsung bereaksi untuk mencuri salah satu sepeda motor yang ada di sana dengan cara merusak
kunci motor tersebut. Sudah. Jadi dari awal memang diniatkan untuk mencuri gitu. Oke, yang benar yang mulia. Terus stok untuk kunci T-nya itu Anda dapatkan dari mana? Saya ada syaratnya ini. Ada stok di rumah. Ada. Terus alasannya coba terdapat. Motor ekonomi yang mulia. Untuk penuntut umum apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Untuk saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui jenis sepeda motor yang saudara curi? Untuk sepeda motornya itu jenis Supra X. Itu terdakwa mencuri tujuannya untuk dijual lagi atau bagaimana? Jual lagi ya? Dijualnya di mana? Ada penjualnya? Tidak, saya menjual sendiri. Lewat online melalui media sosial atau saudara jual di mana? Lewat media sosial Facebook. Untuk kisaran harganya itu Anda jual dengan harga berapa sebelumnya? Saya jual dengan harga 700.000. Baik, saudara terdakwa, dari keterangan saksi bahwa waktu itu saudara melompat ke Sungai Bondowoso, apakah saudara benar? Apakah mengakui kesaksian dari saudara saksi tersebut? Tidak, yang mulia. Saya Baik, mohon izin yang mulia, saya akan mengajukan saksi dari pihak penyidik yang melakukan penangkapan yaitu atas nama Desilawati dan Imam yang mulia, pada persidangan hari ini. Baik, kepada penuntut umum, apakah bisa menghadirkan saksi tersebut pada persidangan hari ini? Bisa yang mulia, namun pada kali ini saya butuh waktu untuk mendatangkan saksi tersebut. Baik, saya akan memberikan waktu sampai jam 13.00. Jadi sidang pada hari ini akan diskors dan dilanjutkan pada pukul 13.00. Sidang dinyatakan diskors. Baik, sidang skors saya cabut. Baik, kepada penuntut umum silakan untuk menghadirkan para saksi, dan untuk terdakwa silakan duduk di sebelah penasihat hukum. Baik, untuk petugas pengadilan dimohon hadirkan para saksi, yaitu saksi Desilawati dan saksi Imam. Silakan duduk. Sebelumnya kami majelis hakim ingin memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Mungkin saya bacakan identitas dari saudara Imam terlebih dahulu. Nama Imam Baktiar, agama Islam, apakah benar? Selanjutnya untuk Desilawati, nama Desilawati, agama Islam, benar? Baik, silakan para saksi dimohon untuk berdiri. Kepada petugas pengadilan, silakan mengambil tempat, dan para saksi dimohon untuk mendengarkan dan mengikuti keterangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan. Tidak. Baik, di sini saya akan menanyakan kepada saudara, apakah saudara
yang ketahui tentang terdakwa Fajar dalam kasus pencurian ini? Dari saudara Imam terlebih dahulu. Sudah yang mulia. Anda mengetahui tentang? Saya mengetahui terdakwa ini dikejar oleh 3 orang dan diteriaki juga. Untuk saudara Desilawati, bagaimana yang mulia? Saya juga mengetahui bahwa terdakwa dikejar oleh 3 orang. Bisa dijelaskan nggak kapan, di mana, mengapa saksi-saksi ini melihat terdakwa? Pada jam 12 bertempat di Sungai Bundoyono. Pada saat itu saya dengan rekan saya melakukan patroli keamanan, dan pada saat itu saya melihat terdakwa dikejar oleh 3 orang dan meneriakinya maju. Oke. Kedua saksi membenarkan nggak kalau terdakwa ini melompat ke dalam sungai? Saya membenarkan yang mulia karena saya juga melihat terdakwa melompat ke arah sungai. Bagaimana saudara Desilawati? Ya, yang mulia, saya juga membenarkan. Terdakwa pada saat itu melompat ke arah sungai, dan pada saat itu saya yang menangkap terdakwa yang mulia. Baik, untuk penuntut umum apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya mulia? Bagaimana para penasihat hukum? Ada yang mulia? Ya, silakan. Baik. Saudara saksi, apakah pada saat peristiwa itu terjadi, saudari dan saudara saksi melihat dengan jelas bahwa pelaku tersebut adalah benar-benar terdakwa? Secara jelas tidak, karena sudah jelas juga kalau pekarangan semua pastinya tertutup, tapi saya melihat secara pakaian terdakwa yang digunakan saat ini. Saudara saksi Imam, apakah pada saat peristiwa itu terjadi, saudara benar-benar dengan jelas melihat bahwa itu adalah terdakwa? Secara jelas tidak, karena sudah jelas juga kalau pekarangan semua pastinya tertutup, tapi saya melihat secara pakaian terdakwa yang digunakan saat itu. Memang pakaiannya warna apa? Warna abu gelap. Cukup. Baik, terima kasih kepada penasihat hukum, dan untuk para saksi dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih yang mulia. Baik, pemeriksaan terdakwa dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan ke persidangan selanjutnya yang akan dilaksanakan 7 hari setelah persidangan hari ini. Panitera, tanggal berapa terjadi setelah persidangan hari ini? Tanggal 1 Februari tahun 2023 yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu 1 Februari 2023. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum dan juga penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan. Dan dengan perintah saudara terdakwa tetap ditahan. Sidang dinyatakan ditutup. Pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023, sidang pengadilan negeri Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor registrasi 22/2022/2022 Jember atas nama terdakwa Fajar Rizkiawan bin Soeb dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hari ini? Sehat yang mulia. Baik, saudara terdakwa, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Apakah saudara terdakwa sudah siap? Siap yang mulia. Baik, kepada penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutan saudara? Siap yang mulia. Penasihat hukum,
apakah sudah menerima salinan surat tuntutan dari penuntut umum? Sudah. Baik, kepada penuntut umum dipersilakan untuk membacakan surat tuntutannya. Mohon izin yang mulia, saya akan membacakan pokok-pokok tuntutan. Baik, penasihat hukum, apakah ada hal keberatan jika surat tuntutan dibacakan poin-poinnya saja? Tidak ada yang Ya, dipersilakan penuntut umum. Untuk keadilan, surat tuntutan nomor perkara 22/PB/tahun 2023 Jember, identitas terdakwa nama Fajar Rizky Hussein dan seterusnya, bahwa penahanan rumah tahanan negara dan seterusnya, dakwaan berdasarkan surat penetapan ketua majelis hakim pada pengadilan negeri Jember nomor 22/PB/2023 Jember tanggal 5 Januari 2023, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut, bahwa dia terdakwa Fajar Rizky dan seterusnya, bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban saksi Kamalia mengalami kerugian sebesar 4 juta rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP. Berdasarkan hasil pemeriksaan fakta persidangan, fakta-fakta yang terungkap dan pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat petunjuk barang bukti dan keterangan terdakwa sebagai berikut, bahwa keterangan saksi yaitu saksi yang pertama bahwa pemilihan nada dan seterusnya, dan untuk saksi yang kedua Niatul Hasanah dan seterusnya, dan untuk saksi yang ketiga saksi Farhan dan seterusnya. Mengenai keterangan terdakwa Fajar Rizky dan seterusnya, bahwa surat BAP yang memuat keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam perkara ini telah dibuat secara sah menurut hukum oleh pejabat berwenang. Oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Surat KTP kartu tanda penduduk dengan nomor induk dan seterusnya, bahwa pekerjaan terdakwa Fajar Rizky ini ialah pedagang. Mengenai petunjuk dianggap sudah dibaca. Mengenai barang bukti yaitu 1 unit motor model Supra X dianggap sudah dibaca. Mengenai analisis juridis, majelis hakim yang terhormat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami dalam pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Fajar, di mana dalam perkara ini terdakwa tersebut diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara komprehensif, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia. Mengenai pembuktian dan seterusnya, bahwa majelis hakim yang terhormat, sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankan kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Yang pertama, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Yang kedua, terdakwa merupakan residivis. Dan hal-hal yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani ulang untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP junto pasal 53 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang lain bersangkutan. Menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, yang pertama menyatakan terdakwa Fajar Rizky tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan penyediaan dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Dan yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhi terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan. Yang selanjutnya, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Dan yang selanjutnya, menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor model Supra X yang berwarna hitam. Dan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Kamalia Nada, 2 buah ujung kunci palsu dimusnahkan. Dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Jaksa penuntut umum Muhammad Ikun Masoid akan tanda tangani
dan jaksa Giska Bunga Maulida tertandatangani. Sudah yang mulia. Saudara terdakwa, apakah bisa memahami surat tuntutan dari penuntut umum? Saya yang mulia. Penasihat hukum, apakah ada tanggapan terkait surat tuntutan dari penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Baik, karena tidak ada tanggapan dari penasihat hukum, maka sidang hari ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan sidang selanjutnya, yaitu pembacaan nota pembelaan, dan dilanjutkan 7 hari setelah persidangan hari ini. Panitera, tanggal berapa? Tanggal 9 Februari tahun 2023 yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan tanggal 9 Februari 2023. Kepada penuntut umum, penasihat hukum dan juga terdakwa dimohon hadir sesuai jadwal persidangan, dan dengan perintah saudara terdakwa tetap ditahan. Sidang hari ini ditutup. Kamis tanggal 9 Februari 2023, sidang pengadilan negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor registrasi 22/PP/2022 PN Jember atas nama terdakwa Fajar Rizkiawan bin Soem dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Baik, agenda pada hari ini yaitu pembacaan nota pembelaan oleh penasehat hukum. Penasehat hukum, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Penuntut umum, apakah sudah menerima salinan dari penasehat hukum? Sudah yang mulia. Baik, silakan penuntut umum, silakan penasehat hukum untuk membacakan nota pembelaannya. Saya membacakan pledoi Bagaimana penuntut umum? Apakah ada keberatan jika nota pembelaan dibacakan poin-poinnya saja? Tidak yang mulia. Silakan penasihat hukum. Nota pembelaan kepada yang terhormat, kami memeriksa dalam perkara nomor 22/PP/2022 PM atas nama terdakwa Fajar Rizkiawan Hussein di Pengadilan Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini, Ahmad Fadilatul Rahman, SHMH Monik Echa Jesiana SHMH, selaku penasihat hukum dari saudara terdakwa atas nama Fajar Rizkiawan dan seterusnya. Dengan ini diperkenalkan kami selaku penasihat hukum dalam perkara ini bahwa terdakwa didakwa oleh saudara jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dan dengan dakwaan ke-1 yang diancam pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dan dakwaan kedua dengan diancam pasal 363 ayat 1 KUHP jungto pasal 53 ayat 1 KUHP. Majelis hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan pemeriksaan terdakwa dalam menyatakan keterangannya serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan pengadilan negeri Jember yang dibuka dan terbuka untuk umum, maka pada kesempatan kali ini izinkanlah kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan pledoi yang kami bagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Pendahuluan di atas sudah dibacakan. Setelah membaca surat tuntutan jaksa penuntut umum dengan teliti dan seksama serta berdasarkan pada fakta-fakta persidangan, kami menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum karena isi tuntutannya banyak yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap pada persidangan. Majelis hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati. Setelah mendengar dan mempelajari surat tuntutan dari jaksa penuntut umum, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan pembelaan sebagai berikut. Dakwaan jaksa penuntut umum dianggap telah dibacakan. Yang kedua, fakta-fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi. Saksi Kamelia di bawah sumpah pada pokoknya dianggap sudah dibacakan. Saksi Niatul di sana di bawah sumpah dan di sana di bawah sumpah dianggap sudah dibacakan. Saksi Farha di bawah sumpah dianggap sudah dibacakan. Keterangan terdakwa Fajar Rizkiawan dianggap sudah dibacakan. Yang ketiga, tanggapan atas fakta yang terungkap di persidangan
Tanggapan terhadap saksi Kamelia dianggap sudah dibacakan. Tanggapan terhadap saksi Minatul Hasanah dianggap sudah dibacakan. Tanggapan terhadap saksi Farhan dianggap telah dibacakan. Analisis juridis dianggap sudah dibacakan. Majelis hakim yang terhormat dan penuntut umum yang kami hormati, sampai kepada hal-hal yang menyenangkan. Yang pertama, terdakwa menjadi tulang punggung keluarga. Yang kedua, terdakwa kooperatif dalam proses penyidikan sampai kepada tingkat pengadilan. Maka dari itu permohonan kami memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan kami, yaitu yang pertama bahwa terdakwa memiliki tanggung jawab dalam menghadapi keluarga. Yang kedua, bahwa terdakwa dapat diturunkan hukumannya. Yang tertandatangan penasihat hukum Monika Jadusiana SHMH, tertandatangani penasihat hukum Ahmad Fadilatur Rahman SHMH, tertandatangani. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, apakah bisa dipahami? Yang mulia. Baik, penuntut umum, apakah ada tanggapan dari pembacaan nota pembelaan? Tidak ada yang mulia. Baik, karena tidak ada tanggapan dari penuntut umum, maka persidangan hari ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan persidangan pembacaan putusan yang akan dilaksanakan 7 hari setelah persidangan hari ini. Tanggal berapa, Pak Itra? Tanggal 20 Februari tahun 2023 yang mulia. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 20 Februari 2023. Kepada penuntut umum dan juga penasihat hukum serta terdakwa dimohon untuk hadir ke persidangan sesuai jadwal persidangan. Dan dengan perintah saudara terdakwa tetap ditahan. Sidang hari ini ditutup. Baik, sesuai dengan agenda persidangan hari ini, yaitu pembacaan putusan kepada penuntut umum dan juga penasihat hukum serta terdakwa untuk menyimak dan mendengarkan pembacaan putusan. Putusan nomor 22/PB/2023/PN Jember demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa Fajar, nama lengkap Fajar Rizkiawan dan seterusnya terdakwa Fajar Rizkiawan ditahan dalam tahanan rutan. Dianggap telah dibacakan setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Fajar Rizkiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, junto pasal 53 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fajar Rizkiawan dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan berupa barang bukti 1 unit sepeda motor KTM model Supra dan seterusnya dan dikembalikan kepada saksi Kamelia. 2 yaitu 2 buah ujung kunci palsu. Dan yang keempat, menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Ke-1, dakwaan dianggap telah dibacakan. Kedua, dianggap telah dibacakan. Menimbang bagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 angka 25 KUHP Job pasal 53 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum telah mengajukan saksi sebagai berikut. Kamelia Nada, dakwaan telah dibacakan. Saksi Niatul Hasanah dianggap sudah dibacakan. Saksi Farhan dianggap sudah dibacakan. Saksi Haidar dianggap sudah dibacakan. Saksi Imam Bektiar dianggap sudah dibacakan. Saksi Desilawati dianggap sudah dibacakan.
Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP junto pasal 53 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang ke-1 unsur barang siapa, kedua unsur mengambil barang sesuatu dan seterusnya. Ketiga unsur jika niat itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan dan seterusnya. Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Ke-1 unsur barang siapa dan seterusnya. Kemudian yang kedua unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan seterusnya. Yang ketiga unsur jika niat itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksanaan dan seterusnya. Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 buah ujung kunci palsu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, yang pertama, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Yang kedua, terdakwa merupakan residivis. Keadaan yang meringankan, pertama, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP junto pasal 53 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Baik, kepada saudara terdakwa dimohon untuk berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Fajar Rizkiawan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor KTM model Supra X tanpa nopol warna hitam milik Camelia Nada dikembalikan kepada saksi Camelia. 2 buah ujung kunci palsu dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000. Saudara terdakwa silakan duduk kembali. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh kami Muhammad Farhan Lutfi SHMH sebagai Hakim Ketua, Diana Nuriyah SHMH dan Maria Muyassara SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut. Dibantu oleh Hestiatul Nur Hasanah SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Giska Bunga Maulida SH, Penuntut Umum dan terdakwa Fajar Rizkiawan. Baik, demikian putusan dari kami. Untuk penasihat hukum dan juga penuntut umum, apakah bisa dimengerti? Bisa ya? Baik. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditutup.